agar dalam melakukan atau mengadakan pinjaman online itu para sahabat harus satu dalam pinjaman pinjol legal itu terdaftar, berizin dari OJK, menawarkan melalui aplikasi resmi, pemberian pinjaman akan diverifikasi terlebih dahulu, bunga atau biaya pinjaman transparan. Dan yang kenali dengan ciri-ciri yang ilegal. Ilegal itu tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK, menawarkan melalui SMS secara pribadi atau WhatsApp atau direct message dalam media sosial, DM ya. Pemberian pinjaman sangat mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. Apakah diizinkan pinjaman ilegal tadi datang nagih ke kantor, dan bagaimana caranya melaporkan pinjaman yang menelpon di atas jam 8? Dalam hukumnya perjanjian pinjam meminjam ini adalah kesepakatan antara dua pihak. Tidak membenarkan ada pihak lain yang diikut sertakan, ikut bertanggung jawab dalam metode pinjam meminjam ini. Jadi untuk perusahaan-perusahaan atau apa yang merasa terganggu tidak boleh menolak apabila terjadi penagihan di dalam perusahaannya, kantor-kantor, karena itu adalah terikat antara dua pihak. Seperti itu. Iya. Tiba-tiba datang ke kantor itu bisa saja ya, Bang? Bisa menolak. Bisa menolak. Karena tanda kutip tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya dengan pihak perusahaan. Perusahaan ya, karena minjam tadi pribadi ke si peminjam tadi. Benar. Ya? Itu penyikapan yang sangat bijaksana sekali adalah menolak seperti itu. Menolak. Baik. Semoga bisa menjawab ya. Ini tadi permintaannya memang namanya untuk disamarkan ya. Baik. Tapi saya memilih untuk tidak menyebutkan saja aja nomornya tadi ya. Baik Bang Andi, ini terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan ke sahabat Sonora. Kira-kira pinjol perlindungan bagi konsumen dan solusi hukumnya apa yang ingin Anda tebalkan lagi nih, khususnya untuk masyarakat dan juga sahabat Sonora. Silakan. Baik, untuk sahabat Sonora agar dalam melakukan atau mengadakan pinjaman online itu para sahabat harus satu dalam pinjaman pinjol legal itu terdaftar, berizin dari OJK, menawarkan melalui aplikasi resmi, pemberian pinjaman akan diverifikasi terlebih dahulu, bunga atau biaya pinjaman transparan. Dan yang kenali dengan ciri-ciri yang ilegal. Ilegal itu tidak terdaftar atau tidak berizin dari OJK, menawarkan melalui SMS secara pribadi atau WhatsApp atau direct message dalam media sosial, DM ya. Pemberian pinjaman sangat mudah, bunga atau biaya pinjaman serta denda tidak jelas. Seperti itu. Baik. Oke, ini ada yang masuk lagi nih, Pak Ruben ini ya. Sudah diangkat tadi tapi tidak dijawab teleponnya, atau sudah diangkat tapi tidak meresponinya katanya. Yang tadi itu loh Bang, 10 kali ditelepon dan sebagainya ya. Baik, Bang Ruben terima kasih ya. Kemudian ada Bu Oriza juga ini, Klinik Hukum Sonora. Oh ini pujian ya. Acara ini bagus sekali, harusnya dari dulu. Kita bicara yang dulu-dulu enggak ya? Kita bicara ke depan ya. Terus ya bersama dengan kami ya, Bu Oriza terima kasih. Horas buat semua di studio, Horas juga ya. Tahu nih kayaknya nih ya. Horas. Ini bukan hanya yang Horas, ada dari Papua juga yang ada di sini sahabat Sonora ya. Baik, Bang. Itu saja mungkin gini, yang mungkin ada yang disampaikan. Ada lebih tebal lagi untuk pinjol ilegal legal. Peminjam melewati batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam blacklist Vintage Data Center. Oh gitu. Terus pinjol legal mempunyai layanan pengaduan. Pinjol legal memiliki identitas dan alamat kantor yang jelas. Betul. Pinjol legal hanya meminta akses kamera, mikrofon dan lokasi. Kamera, mikrofon dan lokasi. Pinjam legal penagih memiliki sertifikasi penagihan oleh AFPI. Sedangkan pinjol ilegal, peminjam yang tidak membayar akan mendapati ancaman teror, intimidasi, pelecehan. Tidak mempunyai layanan pengaduan, tidak memiliki identitas alamat kantor yang jelas,
meminta akses seluruh data pribadi peminjam. Penagih tidak memiliki sertifikasi penagihan oleh AFPI. Oke, sebenarnya ada kontradiktif ya tadi ya. Benar. Kalau yang legal seperti ini, yang ilegal seperti ini. Benar. Jadi kita harus terus meningkatkan pengetahuan kita ya Benar. soal ini. Siap.